setelah saya menjadi pemimpin, kesimpulan saya, memimpin nggak bisa letter luck, memimpin tuh nggak bisa hitam putih, memimpin berkebijakan tuh nggak bisa lagi kaku, pokoknya hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Tapi nggak seperti itu, dan apalagi saat ini kita butuh percepatan di tengah perubahan yang luar biasa, termasuk juga harapan kita juga kesejahteraan masyarakat juga bisa ada percepatan maksimal. Itu semua diramu, kayak makanan tuh di bahan mentahnya itu kita cariin bumbu-bumbu yang pas, kita ramu sehingga bisa menghasilkan makanan yang bisa disantap, sehat juga, nikmat juga. Nggak hanya sehat doang, tapi nggak nikmat, nggak bisa dimakan. Nggak hanya nikmat aja tapi merusak badan dan seterusnya. Jadi itulah gambarannya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentang kebijakan penanganan wilayah hutan ini. Termasuk juga ketika di wilayah hutan ini ada potensi. Jadi kita nggak bisa kaku-kakuan. Di wilayah hutan seperti barusan pagi tadi kita berkegiatan bersama dengan wilayah 38 desa perwakilan dari 38 desa penyangga di Taman Nasional Waikambas. Kita kalau kaku letter luck itu bisa berantem, bukan sekedar berantem sama satwa, sama manusia, sama semuanya berantem kita. Nah, jadi nggak letter luck, kita coba sefleksibel mungkin cari jalan tengah. Namanya itu tadi, kebijakan jalan tengah. Termasuk ini Partai Mutiara Baru, tempat kita pertemuan hari ini. Ini kan kebijakan jalan tengah. Jalan tengah dalam arti memang de factonya kayak gini dan bisa dimanfaatkan untuk kemasyarakatan, tapi jangan merusak alamnya, jangan membuat status hutannya itu betul-betul malah jadi rusak. Kita tetap dapat nilai-nilai wajibnya dapat, misalkan pohonnya terjaga, misalkan kebersihan alamnya terjaga. Jadi seperti ini dikelola, namun juga ada benefit itu tadi yang bikin sehat, ya kan, benefit manfaat bikin sehat warganya, yaitu dengan mengelola itu warga desanya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Paling utama untuk pengelolanya. Tapi secara umum warga yang lain, bukannya warga desa, karena kebetulan Mutiara Baru ada di Karya Makmur atau di Cemara Indah ada di Bandar Negeri, di luarnya kan juga penduduk yang lain juga datang, dapat kebahagiaan. Mungkin dari yang lain juga ikut jualan, dapat tambahan pendapatan, ekonomi berjalan dan seterusnya, bahan mentah ke masak, kemudian disajikan, semua rantai ekonomi ini berjalan. Inilah kebijakan jalan tengah ini, kebijakan jalan tengah. Jadi mau dipaksakan kayak dulu, misalkan nggak boleh masuk sama sekali, nggak terawat juga sebenarnya, walaupun sebenarnya hutan statusnya hutan ya, Bu, konservasi ya Pak, hutan lindung ya, hutan lindung artinya seharusnya juga tidak untuk umum gitu aja kan, tidak untuk umum, tapi karena situasinya seperti ini kita coba jalan tengah. Jadi alhamdulillah jalan tengah ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Belum keluar memang dari kebijakannya, tapi proses ini sedang kita lalui. Dan insya Allah kalau persentase mungkin sudah di atas 90% ya prosesnya ya, baik itu untuk Mutiara Baru, Cemara Indah. Jadi insya Allah kita sudah ngawal ini dari 2 tahun yang lalu. Kalau ngawal pantai ini terkhusus Mutiara Baru, kalau Cemara Indah kan lebih belakangan setelahnya. Mutiara Baru ini sejak saya masih bupati bahkan, tapi kita fix ke kementerian 2 tahun yang lalu ya, memulainya 2 tahun yang lalu, dan intens banget setahun ini. Saya ingat awal tahun kita kembali datang ke Bu Dirjen ya, ke Dirjen, Bu Direktur yang nemuin kalau nggak salah itu Bu Joana ya, ya betul. Kemudian hasilnya insya Allah sudah kelihatan, sudah dilakukan survei baik ke Mutiara Baru maupun ke Cemara Indah, yang insya Allah izin-izin secara resminya semoga bisa segera turun. Kita doakan ya, doakan, amin. Kalau aminnya kencang segera beres itu urusan. Ya inilah bentuk sinergi
sinergi seluruh stakeholders, seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan dan desa, dan termasuk dari masyarakat. Bapak Ibu beruntung, panjenengan semua punya kepala-kepala desa yang getol banget. Semua kepala desa di Labuan Maringge ini luar biasa dalam memperjuangkan kepentingan warganya. Karena ada kepala desa tetangga di Gunung Pelindung, saya sebut juga kepala desa Kecamatan Labuan Maringge dan Gunung Pelindung ini getol banget gitu. Jadi karena aku di tengah jalan dicegat sama Pak Marlin. Tadi aku nggak disebut. Dari sebagai Ketua Abdesi Pak Gunawijaya yang memimpin seluruh kepala-kepala desa ini mengkoordinasi dengan baik sehingga pembangunan di Labuan Maringge juga kita harapkan semakin ke depannya walaupun ya step by step, timi-timi. Nah ya kita manusia berencana, Tuhan yang tentukan. Kita sudah berencana maunya kecepet, tapi kalau ada hal-hal lain ya semoga ada jalan lagi nanti untuk. Jangan pernah putus asa kayak lagunya The Massive tuh. Jangan menyerah, ya nggak sih? Jangan menyerah gitu. Karena kalau kita menyerah kita yang rugi. Kita sampai di sini kita jangan pernah menyerah. Bapak Ibu percaya hasil nggak akan pernah mengkhianati usaha. Hanya soal waktu. Karena alhamdulillah saya menyaksikan ketika kita tekun nyampe. Kalau bahasa Jawa tuh sopo tekun tekan, sopo titi toto, yang telaten bisa tertata dengan baik setiti ya kan? Setiti, sopo sing setiti ketoto. Jadi termasuk juga Mutiara Baru ini saya ingat banget pertama kesini meskipun sekarang belum aspal juga yang mulus, tapi pertama kesini 2017 itu meletak nggak karuan mobilku keplater padahal nganggo mobil sing paling apik sak donya ya toh si panggah melekok ya. Tapi alhamdulillah hari ini dan itu semua meskipun gak usah ngomong, gak usah bahas kurang ya kurang pasti. Yang penting kita syukuri dulu dan lihat di dalamnya udah luar biasa. Dulu belum ada Allah. Nah ya, sampai kepala desa ini sampai keling-keling kayak gini bendino di pantai Mutiara Baru. Siapa sih ngomong ireng? Oh nah, putih betulan kaosnya putih. Ini sahabatku, sahabat seperjuangan. Termasuk juga di Bandar Negeri. Yang penting telaten nanti berhasil. Jadi beruntung ada barengan yang ngurusnya ini. Kalau nggak ada barengannya juga bisa nunggu lama ya kan. Beruntung masuknya pas ngurus ini bareng sama Mutiara Baru. Jadi startnya memang lebih dulu Mutiara Baru, tapi kita intenskan di 2 tahun belakangan ini dan pas di Bandar Negeri ngurus. Jadi Pak Lurah jenengan nggak minta ke saya tetap tak urus Pak. Saking tresnoku jajal. Jangan sampai cintaku bertepuk sebelah tangan lah ya. Bapak Ibu ya itulah. Jadi kalau cinta itu nggak perlu diminta, itu cinta mengalir terus ya nggak sih. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkegiatan tuh intinya sebenarnya memang nggak banyak bantuan yang kita bawa. Kalau bentuknya yang dilihat tuh jangan dilihat yang kita tadi hanya simbolik, itu hanya istilahnya kalau tanda cinta ya, tanda cinta. Oh nggak berarti juga tuh, oh berarti cintanya Mbak Nini cuma segitu. Enggak, jangan diukur kayak gitu juga. Itu saking yang namanya kalau APBD kan ada keterbatasan. Tapi maknanya tuh yang penting tuh ada diegoke di tengah kesulitan ya kan, dihargai dan kita berterima kasih sama Pak Gubernur yang sudah kasih bantuan. Dan ke depan next stepnya tentu kita ingin di sini lebih ramai lagi, lebih membawa keberkahan lagi dan seterusnya dan mungkin nanti kita bisa tambahin seperti apa, bikin menu-menu. Kan kalau garap pariwisata itu amenities, atraksi, akses, 3A. Akses oke, semakin baik lagi ya kan. Nanti PR-nya itu tadi yang penting jangan menyerah, jangan mutung kita yang rugi, menyerah kita yang rugi. Pokoknya
saya juga mengaspirasikan nggak akan pernah menyerah. Terus akses semakin lama semakin baik. Amenities tuh fasilitasnya yang ada juga semakin nambah. Kulihat gubuknya makin banyak dan sebenarnya warung-warungnya juga semakin banyak. Nah, tinggal atraksi mungkin nanti diisi. Saya nggak ngerti kenapa kabupaten ini kok dinas pariwisatanya digabung sama dinas yang lain, harusnya nggak digabung kalau saya gitu. Tapi kita hargai karena kabupaten pasti punya perhitungan lain. Nah, sebenarnya kenapa dulu ketika masih di Lampung Timur itu banyak fasilitas festival itu sebenarnya untuk atraksi, untuk membuat orang menoleh di sini tuh ada sesuatu. Nah, karena memang lagi COVID, anggaran juga semuanya sangat terbatas, tapi jangan khawatir, kita bisa mengadakan atraksi nggak usah nunggu APBD. Jadi berkaca juga kalau di Bandar Lampung itu banyak festival luar biasa heboh, luar biasa sukses nggak pakai APBD. Mungkin malahan beberapa yang APBD malah rumah saku iso wae salah. Rumah saku yo rame, tapi kalah rame tapi masih kalah meriahnya dibandingkan yang dari warga sendiri yang kayak beberapa festival kuliner tuh luar biasa rame, dari mulai Lampung Kuliner, Singer Foodies selenggarain semuanya heboh ramenya. Kayak sekarang lagi Lampung Night Fair itu cuman anak-anak muda 2 orang, bayangin 2 orang anak muda gadis-gadis bikin media sosial. Cuman awalnya cuman kayak nyicip makanan ya toh, nyicip makanan. Oh, ada dari Genpi. Singer Foodies nyicip makanan tuh kan. Terus Ale juga nyicip makanan tuh kan. Dari situ aja. Terus orang tertarik. Terus sampai yang ngelihat media sosialnya, Instagramnya itu sampai ratusan ribu orang. Berawal dari 2 orang yang iseng-iseng sukses dan bikin acara-acara festival seperti itu. Saya kira ini menjadi inspirasi. Kita bisa inspirasi datang dari manapun, dari siapapun. Termasuk juga mereka-mereka anak-anak muda. Anak-anak muda jauh lebih muda dibanding saya. Saya ini masih muda nggak sih? Saya juga kadang-kadang lupa. Saya ini lupa muda apa tua juga di antara ini. Beda-beda tipis antara muda sama tua. Setiap hari gaul sama yang tua-tua serasa tua. Jadi tapi kalau begini lagi jadi jiwa muda lagi ya. Jadi 2 orang, bahkan kalau Ale itu seorang ya. Ale itu kan satu orang bisa menggerakkan ratusan ribu orang datang di acaranya. Itu kan kerennya nggak? Nah, betul-betul kita ceritanya pasti angel nek bayangke ora ngerti ya toh. Betul-betul ki mau pokoke sing penting ngomong apa Mbak Nuri dibetulke ngono ae. Heh apa ora? Ambo pokoknya Mbak Nuri ngomong apa wae pokoke iya. Heh apa ora? Iya kan? Heeh. Nah nih kok. Jadi itu menjadi contoh baik untuk kita juga tiru. Maknanya itu amati, tiru, modifikasi, kita buat sendiri, gitu gak sih? Nah, di Mutiara Baru boleh juga Pak Kades kita buat festival kuliner atau festival apapun yang sediakan ini. Nah, gak usah nunggu APBD. Saya ini wakil gubernur, tukang usul kepada gubernur. Tapi lek kakek usul ya kadang-kadang izin ya. Tapi saya orang yang nggak bisa diam. Saya ini orang yang maunya punya ide, maunya jalan terus dan seterusnya. Dan kalau nungguin APBD, saya nggak mau istilahnya gelayut gak keturutan kan gelayut ya. Nah saya nggak mau seperti itu. Saya mau tetap menjadi manusia produktif karena saya ini jadi wakil gubernur membawa nama baik Lampung Timur. Harus bisa berbuat yang lebih.